Indonesia emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama. Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia, Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa untuk Indonesia bahagia. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syuting dalam rangka menyambut ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Ya kita sambut lah begini ya. Kita menggunakan seragam putih-putih seperti seragamnya Pak Prabowo. Saya dalamnya putih Pak, luarnya coklat. Putih-putih seragam. Siap. Tapi nggak apa-apa. Memang kita luarnya putih, tapi hati kita juga putih. Ya, bukan kos dalamnya putih. Nah, Kan masih ada unsur putih. tadi kita baru saja mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Jadi ada pidato yang mengantar dari Pak Muzani, Ketua MPR, kemudian dilanjutkan Ketua DPR, Mbak Puan Maharani, kemudian ditutup oleh Pak Prabowo Subianto. Agak mepet-mepet sholat Jumat, tapi katanya nggak telat ya. Tadi kita juga nggak telat, jadi pas banget manajemen waktunya. Betul. Gitu. Nah, apa lu mau nanya apa? Pengen nanya kan. Oke, saya sudah mengerti pertanyaannya. Belum. Belum bertanya Pak. Kan cenayang kan? Saya baca skrip, jadi tahu pertanyaannya apa. Ya udah, gimana? Sidang tahunan MPR itu kan dia selalu diadakan setiap tahun kan. Nah, apa yang membedakan Namanya sidang apa tadi? Coba tahunan baca lagi MPR tadi. itu? Namanya Sidang apa? tahunan MPR Berarti diselenggarakan tahunan, iya. ya setiap tahun kan. Nah, makanya pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membedakan sidang tahunan MPR tahun ini gitu? Apa yang bikin Buat nyanyi. Seperti syair lagu yang pernah sangat populer. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Bukan dong yang esensial pertama kali membedakan itu. Ini adalah sidang tahunan pertama buat Presiden Prabowo. oh ya. Setelah dilantik kemarin 20 Oktober 2024, ini adalah sidang tahunan pertama Pak Prabowo. Jadi Perdana, ini adalah Pak, perdana. Jadi ini pidato kenegaraan Presiden perdana juga. Presiden Prabowo perdana. Ya, jadi memang setiap tahun teman-teman semua. Nah, emang biasanya tuh 16 Agustus ini dimajuin jadi 15 Agustus, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting memang dilaksanakan tahunan dan biasanya dilaksanakannya jelang HUT kita, ulang tahun kemerdekaan kita ke-80. Nah, kemudian biasanya dibagi jadi 2 sesi itu. Yang pertama adalah capaian-capaian program setahun belakangan ini. Tadi Pak Prabowo nggak nyebut setahun sih, tapi dia benar-benar mengatakan, saya nulis nih, 299 hari yang lalu, nah kata Pak Prabowo tuh. Berarti beliau Ya, Ngitung rinci ya? Pak, rinci ya. Ya itu mungkin kita kalau jadi presiden juga begitu. 299 hari yang lalu dia dilantik sebagai presiden bersama Mas Gibran. Mas Gibrannya wakil presiden. Jadi dia tulis tuh, gitu. Nah, setelah program-program dan pencapaian biasanya siang hari, setelah makan siang tuh sekitar jam 14 biasanya, itu presiden akan menyampaikan RAPBN rencana. APBN kita dan nota keuangan. Itu juga banyak disoroti karena pertanyaannya nanti akan ada efisiensi juga atau tidak gitu. Tapi sebelum Mas Hadi nanya lagi ya gitu ya. Belum, Pak. Oh ya belum nanya. Jadi waktu Lanjut. kamu ulang tahun nih? Enggak, belum. Oh, ya. Nonton mulu. Nah, ini distraction nih soalnya penggemar-penggemarnya Astria semua nih teman-teman nih. Jadi kalau kata Ketua MPR tuh tadi di pengantarnya beliau satu-satunya menyampaikan bahwa beliau satu-satunya pejabat yang menyampaikan di pidato itu tentang langkah-langkah strategis Pak Prabowo di dunia internasional. Jadi tadi Ahmad Muzani, Ketua MPR kita menyampaikan bahwa dia sangat setuju
dengan inisiatif Pak Prabowo untuk memulai tata dunia yang baru gitu ya. Kan selama ini Pak Prabowo melakukan langkah-langkah strategis memang ke BRICS, kemudian ada negosiasi dengan Amerika Serikat dan lain-lainnya. Nah, yang menarik justru pidatonya Mbak Puan sebelum Pak Prabowo. Jadi saya sekarang mengerti kenapa PDIP mengatakan dia adalah partai penyeimbang, karena dalam pidatonya Mbak Puan, Mbak Puan itu menyampaikan kritik tapi sekaligus juga pujian kepada Pak Prabowo. Kritik pujian, jadi selalu begitu. Jadi itulah mengapa namanya itu mungkin ya Pengimbang. PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penyeimbang. Oh, Keep up. perjuangan. Dan penyeimbang. Ya. Kayaknya 2 kali dong, Pak. Iya. PDIPP. Jadi bilang gini nih, ini saya nyatet nih, Ketua DPR, saya juga mewakili Ibu Megawati yang tidak hadir. Nah, karena dia kan juga Ketua DPP PDI Perjuangan. Bu Mega nggak datang. Pak Jokowi datang. Kenapa Pak Bu Mega nggak datang? Ibu Mega mungkin istirahat di rumah. Ya. Kemarin kan habis ngangkat sekjen dia. Berat dong. Ngumumin sekjen. Sekjen. Jadi mungkin lelah. Angkat. Nah kemudian, nih Bu Puan bilang begini, Mbak Puan. Demokrasi bukan tentang saya, tapi tentang kita. Artinya, maksudnya apa? Ya nggak cuma kubu PDIP saja, Pak. Tapi, Semua. Merangkum semua. Ya semua yang terlibat. Oke. Terus dia juga ngomong gini, partai politik adalah institusi perjuangan. Nah, maksudnya gimana? Ya, Institusi perjuangan. ya dia partai politik itu perpanjangan tangan perjuangan rakyat. Oh, bukan, partai politik itu adalah institusi yang membuat dan harus bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tapi Ibu Puan tadi menarik, dia bilang dia mungkin agak nyentil-nyentil Mas Gibran ya. Kalau menurut saya sih agak nyentil Gibran. Jadi dia bilang gini, demokrasi arahnya mungkin ditentukan oleh garis tangan, campur tangan, dan buah tangan. Jadi ada yang beruntung, garis tangannya bagus demokrasi. Nah, kalau menurut gua tuh Mas Gibran juga yang beruntung tuh garis tangannya. Ya, Jadi emang dalam politik itu, ini saya tambahin ya, kan Mbak Puan bilang garis tangan, campur tangan, buah tangan. Kalau menurut saya ada 2 lagi, apa? tanda tangan dan tepuk tangan. Jadi gini, jadi ini dalam karir politik ya, garis tangan lo gimana lo akan jadi soundman terus atau akan jadi seleb gitu kan barang kita bisa jadi karena garis tangannya jadi seleb kan campur tangan, ada campur tangannya Henry Satrio nih, ngajak satu frame gitu bareng-bareng direstui oleh Bang Mara kan gitu ya. Terus kemudian ya sekali-sekali bawa buah tangan lah, kalau kita lagi syuting bawa buah, bawa gorengan-gorengan gitu. Supaya ibu produser seneng juga. Semangat gitu. ya, Bang. Tapi jangan diartikan nyogok, bukan. Nggak Ini nyogok, buah Pak. tangan oleh-oleh. Nah kalau udah semuanya setuju, berarti ada tanda tangan. Setelah itu tepuk tangan. Jadi Mas Gibran melalui itu semua tuh. Garis tangan, garis tangannya bagus ya. Bisa jadi wali kota, kemudian calon wapres. Campur tangan, ada campur tangan ya. Yuk ganti yuk Ya. pembahasannya. Cepet ya kita ya. Ada campur tangan lah yang jelas ya. Terus kemudian juga ada buah tangan lah, tentu saja kan ada bansos segala macam gitu. Setelah itu dia terpilih kan, tanda tangan, terpilih. Iya. Dan akhirnya tepuk tangan. Siapa yang tepuk tangan? Rakyat. Oh rakyat ya. Jangan, tadi takutnya dia ngomong omnya. Tapi Enggak benar. dong, rakyat aja, rakyat. Rakyat aja. Terus Mbak Puan ngomong ini juga. Demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Wah ini kan judulnya bagus nih. Mbak Puan singgung Mas Gibran. Tadi kan Ya, boleh. garis tangan itu. Demokrasi tidak berhenti di bilik suara, kata dia bilang. Terus tapi yang menarik juga Mbak Puan ngomongin tentang suara rakyat, pesan rakyat, keresahan rakyat, dan harapan rakyat. Jadi dia bilang begini. Di balik suara rakyat ada pesan rakyat, di balik pesan rakyat ada keresahan rakyat. Di balik keresahan rakyat ada harapan rakyat. Walaupun cara penyampaiannya berbeda-beda. Ada kabur aja dulu, ada Indonesia gelap, dan ada One Piece. Jadi Roger.
Nah, tapi kita harus tetap kritik untuk menyadarkan penguasa. Terus Mbak Puan juga ngomong tentang cinta segitiga. Ya, apa itu? Na 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 na. Ntar kena itu. Iya, makanya jangan Jangan dinyanyiin Pak. Kan cuma nana. Nggak bisa juga. Tadi Mbak Puan bilang ada cinta segitiga di legislatif. Buat Mas siapa? Aspirasi, anggaran, dan aturan. Oh. Jadi sebagai anggota legislatif harus mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi juga harus bisa menelurkan anggaran-anggaran dan aturan-aturan yang bisa bagus buat rakyat. Terus dia nyanyi deh, Imagine All the People. Iya. Nah itu tadi. Terus Mbak Puan juga ngomongin tentang Serakanomics. Nah ini Mbak Puan ngomongin Serakanomics juga diulang oleh Pak Prabowo tentang Serakanomics ini. Serakanomics ini adalah orang-orang yang sudah terlalu serakah mengambil sumber daya Indonesia tapi nggak menggelontorkannya untuk rakyat. Itu disebutnya Serakanomics. Sebuah perilaku serakah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah persoalan serius yang harus kita hadapi bersama. Menghadapi tantangan ini, kita membutuhkan pendekatan yang komprehensif, meliputi politik, ekonomi, hukum, budaya, dan komitmen bersama seluruh elemen bangsa. Dan di 2045, itu Indonesia Emas pada saat itu akan ada 324 juta jiwa penduduk. Nomor 6 di dunia, kata Mbak Puan. Nomor satunya apa ya berarti? Iya. China. Terus India. Amerika. Amerika, terus apa lagi? 70% penduduk Indonesia nantinya di 2045 itu usia produktif. Nah, ini pertanyaan buat Lodi. Tadi Mbak Puan ngomong gini. Hari itu bukan hari ini. Apa maksudnya? Hari itu. Bukan hari ini. Hari itu Pak. Iya benar. Waktu itu, pada saat itu ya. Tapi itu diamplifikasi lagi sama Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang ini. Hari ini bukan nanti. Rakyat menuntut sekarang. Oh, Pak Prabowo. Itu tadi Mbak Puan. Mbak Puan selesai, saya pikir dia akan teriak ciri khasnya dia tuh. Apa ciri khasnya dia? Soleh! Oh di otak aku semangat lagi. Salah. Itu tadi, tapi tadi dia merdeka! Iya, itu, Merdeka! Itu tutup Mbak Puan. Terus tepuk tangan. Jadi maksud gue, apa yang disampaikan Mbak Puan itu memang selaras dua hal yang jadi garis bawahi, yang harus kita garis bawahi itu tentang demokrasi dan ekonomi. Jadi Mbak Puan menyampaikan keprihatinan tentang demokrasi, menyampaikan keprihatinan tentang kondisi ekonomi kita, kondisi keuangan kita, tapi sekaligus juga memuji Pak Prabowo bahwa ada langkah-langkah bagi Pak Prabowo untuk tetap menjaga demokrasi dengan baik, lebih baik, dan kemudian meningkatkan keuangan kita. Jadi Mbak Puan memuji itu. Nah pada saat Pak Prabowo bicara, Mbak Puan tuh ngomongnya lama tuh. Hampir lebih dari 40 menit lah kalau nggak salah, atau 40 menitan lah. Walaupun diawali dengan menyapa ya banyak orang tuh, banyak termasuk partai politik juga. Nah Pak Prabowo juga membicarakan tentang demokrasi dan ekonomi. Walaupun dia bicarakan juga capaian-capaian flagship yang dia lakukan tuh program MBG. Ya ini kita tes lagi. Apa saja program-program Pak Prabowo? 1. MBG. 2. Koperasi Merah Putih. Nah 3. Sekolah rakyat. Sekolah rakyat. 4. Masih ada ya? Kalau friend, cek kesehatan gratis. Oh iya CKG, cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis. Banyak sih, ada 11 tadi. Tapi kita cukup saja lah. Karena yang lainnya emang nggak ngetop. Harus terus terang saya. Yang lainnya nggak ngetop, jadi yang ngetop itu ya tadi yang diomongin. Padahal kan program-programnya banyak, menghapus kredit buat nelayan, utang-utang buat UMKM, nelayan, petani kalau nggak salah. Itu juga bagus-bagus. Tapi Pak Prabowo mengatakan demokrasi yang mempersatukan. Demokrasi Indonesia itulah demokrasi yang mempersatukan. Jadi saya sudah sering bilang bahwa ini adalah strateginya Pak Prabowo. Strategi politik Pak Prabowo itu ada 2. Yang pertama dia merangkul semua. Yang kemudian yang kedua dia pengen banget elit politiknya itu rukun. Karena dia percaya kalau elit politiknya rukun, pembangunan bisa terlaksana dengan baik. Nah makanya dia bilang demokrasi yang mempersatukan. Dia marah banget Pak Prabowo tadi sama orang-orang yang mengeruk
kekayaan Indonesia. Dia bilang begini, kami sita yang bisa kami sita. Oh, ambil keras dia. Kami sita yang bisa kami sita. Kami tidak getar dengan kekayaanmu, katanya gitu. Terus Iya mirip lagi. dia ngomong gitu tuh. Terus dia bilang begini, sama dia kasih tips ke TNI Polri. Kalau mau ngegerebek sebuah kejahatan di satu provinsi, gunakan pasukan dari provinsi yang lain. Karena ditakutkan kalau menggunakan pasukan dari provinsi yang sama, itu ada yang terlibat tuh, gitu kata. Saya bilang, kalau TNI Polri bila ingin melakukan, gitu-gitu lah. Pakai pasukan dari provinsi lain, canggih juga. Nah, Pak Prabowo menyampaikan program MBG berjalan lancar, itu masih tetap dievaluasi untuk ditingkatkan. Bangga betul Pak Prabowo dengan BGN, Badan Gizi Nasional. Untuk sekolah rakyat, dia bilang tahun ini targetnya 100 sekolah rakyat, tahun depan 200, selanjutnya 300 gitu, naik-naik terus. Gitu. Beliau juga mengatakan bahwa kesal juga tuh ada 1063 tambang ilegal. Kerugian negara 300 triliun. Banyak ya? Banyak, Pak. Oh, sama kantong Jokowi, Pak Jokowi kantongnya 11.000. Berapa? 11.000. Ini 300 teh. Jadi kalau kantongnya Pak Jokowi dikeluarin, tambah ini sudah jadi 11.300 triliun. Banyak ya? Oh, Pak Prabowo di akhir pidatonya menyinggung demokrasi juga, menyinggung demokrasi lagi. Dia bilang, kita butuh koreksi, pengawasan, dan kritik. Walaupun kritik ini kadang-kadang ya gitu. Jangan berhenti kritik. Wah, gitu kata Pak Prabowo. Jadi gitu tuh. Ada catatan-catatan nggak tadi setelah saya ngomong panjang lebar itu? Menurut lo? Ya, Apa berarti di pidato kenegaraan beliau siap dikritik ya, Pak? Iya. Yang lain-lain nggak ada yang diomongin apa? Apa harapan lo? Ya, semoga program-program yang beliau sudah canangkan dan sudah dijalankan oleh pemerintah. Udah rakyat dong. Dari pemerintah untuk rakyat. Oh iya. Ya, ya berlangsung dengan baik, Pak, terlaksananya. Ya. Dengan baik. Oke. Nah, ada lagi nggak? Sama sih. Sama maksudnya semoga berjalan dengan lancar terus beneran diawasin gitu karena Maksud lo beneran diawasin gimana? Lo nggak percaya? Bukan nggak percaya. Jadi kayak Itu ada tadi kok beberapa ngomong beneran diawasin, dia kan selalu kan. ya maksudnya ada beberapa kasus tuh kayak MBG itu tuh ada yang basi lah ininya makanannya gitu-gitu. Maksudnya yang beneran diawasin ini Kasus. buat Pak Prabowo ya kan katanya tadi kritik. Demokrasi yang bagus itu adalah memang kritik. Emang ada kasus? Ada. Apa kasus Lihat apa? aja di GTV Wanis. Apa? Kasusnya? Ada. Kasusnya apa? Jadi makanannya itu tuh nggak tahu di SD mana Pak, ya SD sekolah mana? mana gitu. Ya Allah masa disebutin aku nggak tahu di Ih, mana kata Pak. istana ya. Kalau mengkritik itu pakai data, jangan pakai perasaan. Jadi nanti aku lihat ya datanya. Tapi itu aneh loh, maksud gua gini loh. Kalau mungkin lo yang ya kelas menengah gitu ya, mungkin bisa gitu kritik pakai data kan. Tapi kalau masyarakat kelas bawah, masyarakat miskin kan dia ngeritiknya pakai perasaan lah. Ya, gue nggak makan bos sekarang, apa perlunya data? Kalau gue sekarang susah beli bahan makanan. Itu makanya hati-hati tuh istana tuh ngomong, jubir istana yang ngomong sih bukan Pak Prabowo. Oke, jadi gitu ya kira-kira ya. Gitu teman-teman. Kalau dari Bapak, Iya benar. Bagus. optimis. Optimis lah bos. Jadi tadi menurut gue ya, baik Pak Prabowo maupun Mbak Puan itu menyampaikan hal-hal yang sangat bagus, sangat positif tentang ekonomi maupun tentang demokrasi. Bahkan tadi itu IHSG Indonesia tuh rekor nembus 8.000 indeksnya. 8.000 poin itu belum pernah terjadi tuh, nembus 8.000. Jadi memang ini hadiah buat Pak Prabowo tuh ya, 8.000. Oh, gitulah. Apa ya bagus lah. Ya semoga IHSG-nya bagus, indeksnya naik terus, dan itu menetes ke rakyat kecil di bawahnya. Ini kan yang paling kasihan tuh sebenarnya sekarang jadi kelas menengah non. Kenapa tuh? Rakyat miskin yang ngurus negara, rakyat yang udah tajir melintir udah bisa ngurus dirinya sendiri. Lah kita siapa yang ngurus? Betul.
Itu siapa yang ngurus? Tulis di komen ya, tetap Siapa yang di ngurus? Satgas Kritik. Bersama saya Henry Satrio dan Saya hadir. Astrianon. sini. Oh, maaf Pak. Ya kan kalau beda kostum salah Iya, ya iya. belakangan. Iya. Saya ulang ya. Buru-buru. Baik, ini saksikan terus Satgas Kritik bersama saya Henry Satrio dan Astrianon. Saya hadir Ramadan. ya kita berjumpa kembali di Satgas Kritik selanjutnya hanya di TV One News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.